17 tahun. Cianjur itu daftar tunggunya sampai 17 tahun. Jadi kalau daftar tahun ini, kita DP tahun ini baru berangkat tahun berapa? 17 tahun kemudian, Masya Allah. Kapan gitu ya berangkatnya? Kalau misalkan sekarang ada usia 40 tahun, lalu kemudian kita bayar sekarang untuk haji, baru berangkat di usia 57 tahun. Itu normalnya gitu ya. Karena daftar tunggunya udah 17 tahun. Masya Allah. Sama tuh. Uang mereka itu tersimpan masing-masing 20 juta per calon haji. Dan total ada berapa? 389,6 miliar. Ya Allah. Besar banget. Nah, kita sebagai pebisnis nih, harus ngapain gitu melihat kondisi seperti itu. Maka program bisnis jangka pendek EO Agol Cianjur ini saran Abah aja kepada teman-teman AOG nih yang hadir di sini, anu garilis, anu karasep, ya Allah, anu sarolehah, amin, ya Allah, amin. Betul, Cianjur mah karasep lah, karasep, soleh, pinter ngaji. Abah juga dulu sehari-hari ngaji gitu di Cianjur teh. Alhamdulillah kan haji itu benar-benar apa tuh ngajinya. Nah, jadi 22,9 M. Yang ini aja nih, kalau ini memang udah kemana lah uangnya, Allah alam. Kita konversikan, kita ajak konversikan ke gold. Gimana caranya? Bismillah ya. Nih, satu, buatkan list calon haji. Ada saudara kita, ada teman kita, tetangga kita yang calon haji. Di list tuh, misalkan tetangga sebelah kita haji gitu kan, tetangga sebelah kiri kita haji, depan kita, belakang kita, ataupun saudara, ataupun teman kantor dan lain-lain, di list aja dulu daftarnya yang kita kenal. Yang kita kenal. Baru teleponin tuh satu-satu. Aja kalau didatengin kan memang beresiko ya kalau sekarang. Misalkan ketuk pintu, silaturahim, datengin, kita ngobrol gitu. Mendingan tuh yang 10 juta yang belum jadi dibayarkan ke sana itu, ayo beli emas aja, ayo agel gitu ya. Nggak ada salahnya loh kita tawarkan. Nah, jadi kalau kita misalkan ini ada MOG juga ya? Ada, Pak. Kayaknya ada ya? Ya, ada ya, oke. Nah, malah bagus gitu. Jadi seorang MOG itu member of gold kalau di bisnis itu biasa lebih dikenal sebagai reseller gitu ya, atau member of gold di kita itu adalah kalau di dalam analoginya sepak bola, MOG itu adalah ujung tombak atau striker. Striker dia sudah pegang bola lalu berhadapan langsung dengan kiper tinggal tembak. Itulah MOG. Jadi MOG itu berhadapan langsung dengan para calon konsumen. Nah, dalam hal ini ada peluang nih bagi teman-teman atau saudara-saudara kita atau tetangga kita yang mau haji, itu sasaran tembak, teman-teman. Paling tidak kita telepon gitu ke mereka. Setelah kita data itu telepon ke mereka, kita kenalkan kita kenalkan yang namanya konversi gitu ya, konversi dari uang yang disimpan sebagai pelunasan ONH gitu ya, dikonversikan ke apa? Dikonversikan ke EO Agol. Kalau misalkan mereka berhasil, nah gini, setelah kita list misalkan ada 10 ya. Ini apa cerita MOG dulu ya. Setelah kita list ada 10 orang saudara kita, teman kita yang calon haji. Itu kita sudah berhadapan dengan kiper. Kita sudah berhadapan dengan gol. Tinggal nembak. Caranya nembak tadi, telepon. Lalu kita obrolkan tentang EO Agol gitu. Kenapa? Karena kalau kita nyimpen dengan EO Agol, tahulah teman-teman sendiri, tahun depan insya Allah harganya cenderung naik. Tapi kalau uang mereka masih ada nongkrong di bank gitu ya, jangankan nambah gitu kan, uang administrasinya, lalu kemudian pajaknya dan lain-lain. Oleh karena itu, siarkan untuk mengikuti program konversi ONH dengan EO Agol. Ini peluang bisnis jangka pendek kita di bulan ini gitu ya. Nah, fungsi AOG sebagai apa?
AOG itu kelebihannya adalah satu, dia kalau di dalam sepak bola adalah playmaker. Playmaker itu, seorang yang ngumpan bola kepada MOG. Begitu diterima oleh MOG tembak langsung ke gol, gitu ya. Atau seorang AOG itu bisa langsung tembak gol ke konsumen kita, gitu ya. Jadi perannya luar biasa dua-duanya, gitu. Tetapi ujung tombak sesungguhnya adalah teman-teman MOG, gitu ya. Nah, di dalam perjalanannya, ya AOG wajib membina teman-teman MOG, gitu ya. Nah, lalu yang ketiga menerapkan pola syiar yang efektif dan doa. Yang ketiga dan empat kita bahas berikutnya ya. Apa namanya? Yang penting nah sekarang peluang bisnis jangka panjang di Cianjur. Mari kita lihat di Cianjur. Peluang bisnis jangka panjang di Cianjur. Kita lihat dari demografi ya. Jumlah penduduk Kabupaten Cianjur itu 2,4 juta ibu-ibu, bapak-bapak. Banyak ternyata. Depok juga sama kurang lebih 2,48 juta. Lebih sedikit dari Cianjur. Nah, konon katanya orang miskin di Cianjur itu 256.676 gitu ya. Yang hari ini makan, besok dia nggak tahu mau makan apa gitu ya. Besoknya makan, lusa dia nggak tahu mau makan apa gitu. Itu banyak, Pak. 256.676 orang. Milenialnya nih, jumlah penganut agama Islam sekitar 82%, 2,1 juta ya. Lalu milenialnya ada 619.000. Waduh, ini potensi banget juga sih milenial itu. Kemarin di Depok itu misalkan wisuda SMA ya sebanyak 260 orang itu pakai EOA Gold itu anunya penyematannya gitu. Lalu lalu kemudian ada sekolah apalagi ya kemarin itu ada 2 sekolah yang melakukan itu. Nah, jadi alhamdulillah tuh udah beredar di milenial gitu ya, udah beredar di apa ekonomi menengah ke bawah. Lalu kemudian yang Gen Z itu ada 668 941 gitu ya. Usia produktif. Ternyata teman-teman, kalau dihitung-hitung secara statistik di Cianjur itu ada 560.919 orang yang kalau kita kenalkan dengan EOA God, insya Allah hakul yakin mereka akan ikut. Sekali lagi ya, ada 560.919 orang di Cianjur ini yang kalau kita kenalkan dan kalau kita siarkan EOA God akan ikut. Banyak loh, 560.000 orang itu, ya Allah, ya Rabbi. Nah, lalu bagaimana kan caranya gitu ya? Bagaimana caranya gitu? Teman-teman sesungguhnya apalagi AOG gitu ya. Teman-teman AOG itu udah paham banget gitu. Membangun branding tuh udah paham banget, membangun value udah paham banget gitu. Jadi kan membangun branding itu seperti ini ya. Menurut teorinya di dalam EGA gitu ya. Kalau kita pernah ikutan EGA, membangun branding itu ada 3 pilar. Satu, kompetensi. Gitu. Kita harus wajib benar-benar paham tentang keilmuan emas. Yang kedua, reputasi. Reputasi itu bahasa Sundanya itu citra ya. Citra yang positif. Citra yang positif. Lalu yang ketiga, prestasi gitu ya. Nah, itu. Jadi 3 pilar ini kita kuasain, satu kompetensi, dua reputasi, dan yang ketiga adalah prestasi. Nah, begitu kita sudah mengikuti EGA, 3 pilar ini sudah kita ketahui, lalu kita siar nih. Siar. Saudara-saudara sekalian, misalkan ngumpulin banyak orang tuh ya. Ngumpulin komunitas, lalu offline kita ketemu, katakanlah ada 50 orang gitu. Kita presentasi, saudara-saudara sekalian, saya adalah seorang consultant of God, saya adalah seorang agent of God. Nah, inilah yang dinampakkan dengan EOA God. Mari bergabung dengan kita gitu ya. Untuk menjadi agent atau untuk menjadi member of God gitu. Pertanyaannya, mereka tertarik apa enggak? Ya. Boleh di kolom chat. Boleh di kolom chat kalau ada yang ingin berpendapat. Kita lulusan EGA, kita seorang agent, lalu kemudian
ya katakanlah udah setahun lah jadi agent, mengumpulkan orang sekitar 50 orang, lalu kita presentasikan tentang EO Agot, dan di ujung tuh, ayo bergabung dengan kita. Menurut teman-teman, mereka gabung nggak? Boleh di kolom chat, ada yang mau berpendapat? Atau silakan dibuka anunya, dibuka apa, di unmute gitu. Ada yang berkenan berpendapat? Silakan. Biar kita bisa ngobrol aja, yuk. Raise hand, raise hand. Mangga raise hand dulu, mangga raise hand. Yang ya. Oke, silakan kawan-kawan. Kalau misalkan ada yang mau berpendapat. Warni mau berpendapat, Warni? Kita nih udah AOG nih. Udah AOG. Lalu kemudian kita ini udah setahun lah jadi agent nih, lalu kemudian kita tanya, kira-kira mereka gabung nggak? Kemungkinannya gitu. Atau dari kayaknya bakal ada, Bah. bakal ada. Iya. Apa namanya ya? Dari sesuatu yang kita lakukan, kalau saya pribadi sih yakin bakal ada gitu, bakal ada yang ya. Ada yang nolak gitu. Iya. Iya, Bah. Ini Bu Rahmi ya? Ya. Alhamdulillah, salam kenal Bu Rahmi. Iya, Bah, sama-sama. Alhamdulillah. Berarti ada kemungkinan ikut, ada kemungkinan tidak. Boleh nggak Bu, kira-kira yang ikut berapa persen? Misalkan yang hadir 20 orang gitu ya. Kira-kira menurut Ibu yang akan hadir, yang akan gabung dengan kita, kurang lebih berapa persen kira-kira Bu? Minimal 10% dapat. 10% ya, berarti dari 20 orang, dua orang ikut ya? Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Berarti faktor keberhasilannya adalah 10%. Oke, baik. Sepakat gitu ya. Kemungkinan seperti itu memang boleh jadi pendekatannya tidak 100% valid, tetapi 10% adalah sesuatu yang bagus gitu ya. Nah, kembali ke tadi. Seorang agent kalau dia sudah berhadapan dengan kiper dan dia tinggal tembak langsung, maka jangan ragu-ragu, tembak. 10 tembakan statistiknya 3 masuk. 10 tembakan ke gol, statistiknya 3 masuk. Ibu Bu Rahmi tadi bilang, dari 20 orang 10% masuk. Setuju saya. Ya. Tapi sayang ya kalau hanya 10%. Sayang banget. Nah, harusnya mudah-mudahan bisa lebih dari itu. Nah, bagaimana caranya? Ini praktis di lapangan gitu ya. Kalau bukan konseling, apa namanya, mentoring itu kan biasanya materi disampaikan oleh seseorang yang dia menguasai keilmuannya, lalu praktisi gitu ya, praktisi dan punya pengalaman, itu yang disampaikan kepada apa namanya, audiennya gitu. Nah, siang hari ini Abah ingin cerita praktis ya, praktis di lapangan seperti apa. Mari kita lihat tokoh masyarakat, misalnya A'agim, atau katakanlah Ustadz Abdul Somad. Ya. Ustadz Abdul Somad dan A'agim nggak pernah belajar EGA. Beliau berdua mempunyai branding yang kuat di tataran nasional bahkan internasional. Suatu saat mereka sedang ceramah. Di ujung ceramahnya tiba-tiba A'agim mengeluarkan EO Agot. Menampakkan EO Agot seperti ini gitu. Wahai teman-teman, ini adalah EO Agot. AA sekarang menjadi agent dari EO Agot. Ayo gabung dengan AA. Kita laksanakan EO Agot lifestyle gitu. Audiennya ada berapa tuh? Misalkan katakanlah ada 100 orang gitu ya. Nah, menurut teman-teman berapa persen yang bakal ikut pada saat itu? Silakan, ada yang mau berkomentar. Dari 100 orang yang kalau A'agim menampilkan ini, ayo gabung dengan AA nih.
kita gabung menjadi agent atau menjadi member of goal. Yuk. Kira-kira menurut teman-teman faktor keberhasilannya atau yang ikut berapa persen dari 100 orang? Ada yang ingin berpendapat? Boleh? Di kolom chat, Bah. Oh, di kolom chat. Aduh, iya, maaf. Ada yang Masya Allah. 60%, ada yang 50%. Nah, 50%, 60% ya, alhamdulillah. Tolong dibantu ya chatnya ya, Kang Sandi ya. Ya. Maksudnya tolong dibacakan. Ada yang berpendapat 50-60% ya. Ada yang berpendapat 80%, 90%. 80%, 90%, Masya Allah. 90%. Clear ya. Ternyata seorang tokoh seperti Agim bisa menarik perhatian dan bisa ngajak saudara-saudara kita yang tidak kenal EO Agon bisa sampai 80% ikut gitu ya. Nah, kira-kira teman-teman bisa menjadi Agim nggak? Pertanyaannya. Bener dibacain. Bisa nggak teman-teman menjadi Agim? Belum, Bah. Menarik. Belum. Baik. Belum. Caranya katanya. Gimana caranya ya? Baik. Nah, ya. Belum bisa ya. Ya, Abah juga nggak bisa terus terang gitu ya. Tetapi mari kita lihat. Praktis di lapangan. Ya. Caranya bagaimana? Branding itu apa sih? Branding itu adalah persepsi yang kuat dan positif. Persepsi yang positif dan kuat kepada diri kita. Ya, sebagai agent. Nah, persepsi positif dan kuat terhadap Agim dari kita luar biasa. Kita yakin betul beliau itu adalah seorang yang luar biasa ya, baik kompetensinya, baik reputasinya maupun prestasinya. Nah, itu yang harus kita lakukan agar kita memiliki branding. Bagaimana caranya? Teman-teman, menjadi Agim adalah sebuah kewajiban kalau kita mau sukses dalam bisnis. Tetapi jangan dalam skup nasional. Jadilah Agim di skup kecil kita. Contohnya begini, Abah mau cerita praktis di lapangan ya. Qadarullah, Abah senang ngaji dan punya kelompok-kelompok pengajian gitu ya. Hari Senin malam di kelompok pengajian ini, Kamis malam di kelompok pengajian ini, lalu kemudian Jumat malam di kelompok pengajian yang satunya gitu ya. Itulah sesungguhnya tempat kita memulai mensiarkan EO Agon, di mana orang percaya dan yakin dengan kita. Disitulah kita mulai. Karena Abah senang ngaji, maka murid-murid Abah yang ajarin ngaji, itu satu pertemuan misalkan 20 orang, itu 15 ikut. 15 ikut, berarti berapa persen tuh? 75%. Hampir 80%. Yang 30 itu 20 ikut. Jadi di atas 50%. Kenapa? Karena mereka yakin dan percaya dengan kita. Kita adalah sosok Agim di lingkup kecil kita. Oleh karena itu teman-teman, mulai di lingkup kecil di mana teman-teman dipercaya. Di mana mereka melihat teman-teman bermanfaat di lingkungannya. Misal, kalau Abah seorang kepala sekolah, yang pertama kali Abah kenalkan untuk Ogal adalah para guru. Kalau Abah seorang guru, yang Abah perkenalkan adalah murid-murid. Nggak apa-apa, milenial SMA udah oke kok kita kenalin. Lalu kalau kita katakanlah seorang RT gitu ya, atau apapun juga itu, maka mari kita siarkan EO Agon ini ke saudara-saudara kita yang mereka percaya dan yakin dengan kita. Disitulah kita sedang menanam branding sesungguhnya. Branding itu apa? Memberikan kebermanfaatan kepada mereka, brandingnya, lalu kemudian dipercaya oleh mereka dengan persepsi yang positif dan kuat. Itu teman-teman. Mulailah dari tempat di mana orang-orang percaya dan yakin dengan kita. Mulailah di tempat di mana orang-orang merasakan kebermanfaatan kehadiran kita. Oleh karena itu,
Salah satu yang membedakan ya Ewago dengan yang lain itu adalah G-Swap. Setiap kepingan yang dibeli oleh saudara-saudara kita itu otomatis gitu ya. Tiap cabang itu memiliki API bisnisnya. Otomatis wakaf, otomatis juga G-Swap gitu ya. Nah, pertanyaannya kita bilang, saudara-saudara, kalau saudara-saudara membeli satu tiap keping ini Ewago, maka sesungguhnya saudara udah otomatis wakaf. Pertanyaannya, mereka percaya enggak? Belum tentu. Boleh jadi percaya, boleh jadi tidak. Berapa persen yang percaya, berapa persen yang tidak. Ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Rahmi. Boleh jadi hanya 10% yang percaya bahwa kita memang melaksanakan wakaf otomatis. Oleh karena itu, kalau ingin membangun kepercayaan bahwa betul-betul itu diwakafkan, betul-betul itu diinfakkan, betul-betul sebagiannya disedekahkan, maka lingkup kecil kita dulu. Di rumah, kalau masjid sedang bangun, datangin tuh masjid, nyumbang. Nggak apa-apa diumumkan oleh petugas masjid. Di lingkungan kita ada seorang anak yatim yang kelaparan, kita kasih makan. Orang melihat kita melakukan itu. Tetangga kita yang sakit harus pergi ke dokter, kita bantu. Kita ajak, kita antarkan ke dokter. Lalu kemudian ada saudara-saudara kita yang perlu kita bantu, kita bantu. Di lingkungan kecil sendiri, lalu mereka melihat pola kita, mereka akan berpikir ini orang soleh, ini orang yang bermanfaat, ini adalah orang yang dapat dipercaya. Sesungguhnya kita sedang membangun branding. Kalau itu sudah terjadi, orang sudah percaya dengan kita, maka apapun yang kita omongkan, apapun yang kita ajak, mereka ikut. 80% yang tadi teman-teman sampaikan. Mulai di lingkup kita. Setelah itu maka berkolaborasi dengan cabang, berkolaborasi dengan teman-teman tim CR kita, apa yang kita omongkan tentang Ewago itu disampaikan oleh saudara-saudara kita yang tadi. Yang murid ngaji kita, yang guru kita kalau kita kepala sekolah, yang saudara kita teman kerja gitu. Mereka mau gitu. Sehingga berantai terus. Bukan MLM ya. Jadi masif gitu siarnya itu. Kita tidak sendirian tetapi tim. Nah, itulah cara kita menjadi AAGIM. Jadilah AAGIM di lingkup terkecil kita. Jadilah AAGIM yang dipercaya oleh lingkungan kita. Jadilah AAGIM yang mereka semuanya merasakan kebermanfaatan kita. Oke. Nah, itu branding. Ternyata yang disampaikan, yang diperlihatkan oleh AAGIM itu nomor 2 dan nomor 3. Yaitu reputasi dan prestasi. Keilmuannya tentang emas mungkin jauh di bawah kita, tetapi reputasi dan prestasinya di dunia internasional maupun di nasional sudah luar biasa. Itulah branding yang sesungguhnya luar biasa ya. Kita di lingkup kecil aja, nanti akan berkembang ya. Itu. Yang kedua tentang value ya. Value-nya apa sih gitu yang harus kita tanamkan kepada saudara-saudara kita gitu. Value itu bahasa Sundanya itu nilai ya gitu. Jadi mereka berpikir nilai Ewago itu yang memberikan kebermanfaatan itu apa sih gitu. Mereka kan beli Ewago itu karena tahu nilainya luar biasa, manfaatnya luar biasa gitu ya. Lalu kemudian dimilikinya itu menyenangkan dan memberikan kepuasan kepada dirinya gitu kan, kepada konsumen. Sebetulnya value tertinggi apa yang harus kita sampaikan ke mereka? Ini teman-teman ya. Kalau hari ini teman-teman punya uang 40 juta. Katakanlah teman-teman hari ini punya uang 40 juta rupiah. Teman-teman bingung tuh mau diapain nih uang gitu ya. Mau beli mobil belum cukup gitu ya. Mau beli motor bisa beli motor 2 sampai 3 gitu. Tiba-tiba tuh Saudi Arabia dan pemerintah Indonesia membuka keran ibadah haji, lalu pandemi tiba-tiba sudah selesai,
kita punya uang 40 juta, dibukalah keran ibadah haji untuk segera berangkat gitu ya. Kira-kira teman berangkat nggak dengan uang 40 juta itu? Karena ini, bayar ibadah haji itu kan hanya 35 juta. Menurut teman-teman, kalau teman-teman hari ini punya uang 40 juta, lalu kemudian diperbolehkan berangkat haji, anggap tidak sedang pandemi, kira-kira teman-teman berangkat nggak? Pasti berangkat. Ya, pasti berangkat. Satu. Yang kedua, kemarin tuh, waktu Idul Adha, kan berkurban kita ya. Nah, punya uang kita 5 juta gitu misalkan. Kira-kira teman-teman berkurban nggak? Abah yakin pasti berkurban. Lalu kemudian hari ini, teman-teman memiliki uang katakanlah 30 juta gitu ya. Lalu kemudian keran untuk umroh dibuka. Padahal umroh hanya 25 juta atau 22 juta gitu ya. Berangkat untuk umroh dan uangnya ada, lalu kemudian kondisi aman dan pemerintah Saudi Arabia dan pemerintah Indonesia mempersilahkan untuk umroh. Kira-kira teman berangkat nggak? Pasti berangkat. Ya. Bahkan teman-teman untuk haji, untuk umroh, untuk kurban teman-teman dan orang-orang itu biasanya nabung. Nah, itulah value yang sesungguhnya. Value yang sesungguhnya kenapa mereka mengorbankan hartanya, kenapa mereka menabung untuk sesuatu, karena apa? Mereka merasakan bahwa itu adalah ibadah lillahi ta'ala. Ketika kita ingin ibadah, kita akan mengorbankan apapun yang kita miliki. Harta kita korbankan, tenaga kita korbankan, pikiran kita korbankan gitu ya. Bahkan nyawa sekalipun mungkin bisa kita korbankan. Ketika itu akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. That's right. Inilah yang dimaksud dengan value dari EOAGO. Kalau kita berbisnis EOAGO, sesungguhnya kita sedang ibadah. Kenapa? Loh, kita menghindarkan, mengajak saudara-saudara kita untuk tidak riba. Itu ibadah. Dan kita otomatis membayarkan jiswab. Itu ibadah. Kita membangun peradaban. Itu ibadah. Nilai itulah yang harus sampai wajib kepada teman-teman konsumen kita. Tapi mereka percaya enggak? Belum tentu. Belum tentu percaya. Oleh karena itu, untuk membangun kepercayaan tadi, lakukan itu di lingkup kecil kita. Infak sedekah ke masjid, wakaf ke masjid, lalu kemudian menolong orang-orang gitu. Nah, kalau itu sudah terbangun, mereka akan percaya. Dan satu hal lagi, kalau kita berwakaf, jangan lupa kita buatkan sertifikatnya sebagai bukti kepada saudara-saudara kita bahwa memang benar EOAGO itu setiap, jadi value yang tertinggi adalah ibadah dengan niat ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, action konsisten dan don't give up. Ini nggak Abah ceritakan panjang, actionnya seperti tadi, konsistennya jangan pernah berhenti, siar terus. Lalu kemudian jangan pernah putus asa, don't give up. Nah, yang terpenting lagi nomor 3 nih, doa. Bagaimana cara berdoa? Kalau orang Cianjur tuh udah sangat paham betul ya. Kalau ingin diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, cara-caranya pasti tahu. Ya, adabnya adalah memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, lalu kemudian memohon ampun dulu kepada kita, baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya adalah waktu yang mustajab, ba'da asar, ba'da sholat wajib gitu ya, lalu kemudian di antara adzan dan iqomah, lalu kemudian ketika hujan besar, ketika sedang ada badai gitu ya, kita berdoa, lalu kemudian ketika kita sedang didolimi oleh orang, maka pasti Allah Subhanahu wa taala doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman harus yakin doa itu pasti, tetapi ada dua kemungkinan. Satu, pastinya adalah langsung dikabulkan atau ditunda. Dikabulkannya ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, misalnya begini. Hari ini alhamdulillah Abah punya motor gitu ya. Sebetulnya Abah punya motor hari ini adalah doa Abah 10 tahun yang lalu. Hari ini alhamdulillah Abah punya anak yang soleh, dia mau masuk pesantren. Nah, hari ini anak Abah mau masuk pesantren dan mau ngaji, itu adalah doa Abah 10 tahun yang lalu.
Hari ini Abah sudah punya rumah, hari ini Abah sudah punya mobil. Ini adalah doa Abah sekitar 10 atau beberapa puluh tahun yang lalu. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hari ini. Maka dulu yang Abah doakan ingin itu, ingin ini, baru sekarang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa. Dikabulkannya bisa langsung dan bisa ditunda, bahkan akan dikabulkan di yaumil akhir kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertanyaannya, kan ingin cepat dong dikabulkan oleh Allah doa kita gitu ya. Sebagai agent ingin dong gitu ya, apa namanya, memiliki goal yang banyak, lalu kemudian memiliki member yang banyak. Sebagai member ingin dong memiliki konsumen yang banyak, lalu kemudian ingin umroh dan lain-lain. Teman-teman, ini cara berdoa ya. Tips berdoa. Rasulullah SAW menyatakan, ya, barang siapa seorang muslim yang mendoakan saudaranya, sementara dia yang didoakan tidak mengetahuinya sedang didoakan. Misalnya begini, misalnya Abah seorang agent, doanya begini, ya Allah, jadi kan orang yang bercadar banyak ikut nih. Orang kan Yadin apa Yadin apa? Kalau ini kan belum jadi. Doanya seperti begini. Ini adalah doa praktis yang selalu Abah doakan di waktu-waktu mustajab tadi dan di dalam kondisi yang mustajab. Doa Abah sederhana. Boleh dicontoh, ya boleh dicontoh. Bukan berarti Abah ria atau apa. Faktanya adalah alhamdulillah kenikmatan itu Abah peroleh. Abah selalu mendoakan. Ini bocoran ya. Silahkan diikuti kalau mau. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Ya Allah, jadikanlah saudara-saudara saya, para kantor cabang di seluruh Indonesia, menjadi cabang-cabang yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik kepada para agennya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada para membernya, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada para konsumennya. Membangun peradaban good lifestyle, ya Allah. Kurang lebih bunyinya seperti itu yang Abah doakan kepada saudara-saudara Abah seluruh Indonesia. Mereka tahu nggak Abah doakan? Nggak tahu. Mereka nggak tahu. Tapi dampaknya dari itu, teman-teman. Wallahi demi Allah, saat itu malaikat mendoakan persis kepada diri Abah. Ya Allah, apa yang didoakan oleh si Abah ini berikan kepada dia. Maka sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Juni tahun 2020, Depok selalu menjadi yang terbaik. Depok selalu dikasih anugerah. Pertama dulu dapat reward 7 gram emas, lalu dapat reward sekian gram emas, dapat reward untuk umroh. Terakhir nih dapat reward untuk ke Turki. Teman-teman juga dapat itu, tapi doanya seperti itu, syaratnya ikhlas tanpa diketahui oleh orang lain. Malaikat saat itu mendoakan kita demi Allah, teman-teman. Dengan doa yang sama. Asal kita ikhlas. Bismillah. Nah, jadi itu satu, membangun branding dan value. Yang kedua, doa. Lalu kemudian 3, action, konsisten, jangan putus asa. Ini baru pengantar loh teman-teman, belum masuk ke materi. Ya Allah. Oke, kita lanjutkan. Ada waktu kita sekitar 20 menit ya, mungkin ini bisa selesai dalam waktu 10 menit lagi, habis itu mari kita diskusi. Apa itu bisnis langit? Ya, sekilas aja, bisnis langit merupakan praktek usaha yang fokus utamanya melalui pendekatan spiritual ya. Just fokus on Allah. Teman-teman udah tahu semuanya ya, apalagi teman-teman yang sudah ikut PPA. Kita skip aja ini. Lalu bisnis langit itu pelaku usaha lebih membiasakan gitu ya, untuk melatih diri untuk menggunakan nilai-nilai agama dalam menjalankan bisnis. Silahkan nanti dibaca aja ini, teman-teman Abah ikhlas itu men-share ini, silahkan ya. Kalau ingin dibaca-baca ulang gitu. Nah, mari kita lihat sukses perspektif Al-Quran. Teman-teman,
Ini baru masuk materi nih teman-teman. Yang tadi mah kita ngobrol saja gitu ya. Mohon maaf gitu, Abah kadang suka sedikit menggebu-gebu gitu ya. Nah, sukses di dalam Al-Quran nggak ketemu teman-teman, nggak ada. Misalkan innalladzina amanu gitu ya, dan seterusnya gitu. Kalau kamu ingin menjadi orang yang sukses, maka Allah lakukan ini. Nggak ada kata sukses di dalam Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itu, sebelum Abah ngutak-ngatik, Bah, suaranya Hah? hilang. Kenapa suaranya? Bah, suaranya ini kayak robot. Oh maaf. Oh, Enggak, di saya mah. Di saya bagus. Oh, bagus ya? oh gitu. Atau coba Abah lepas ini ya, lepas apa namanya? Lepas Sinyal di saya, kalau Bang. begini lebih jelas nggak? Oh iya, oke. Di teman-teman lain gimana? Bagus. Oh, bagus. Nanti lanjut, Bah. Baik, kita lanjutkan ya. Baik. Terima kasih informasinya. Nah, kata Sadaku aulaika humul muttaqun. Jadi alladzina yarisunal firdausahum fiha khalidun. Di dalam surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai dengan 11. Di ayat 1 Allah berfirman seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh sukses orang yang beriman. Sungguh beruntung orang yang beriman. Ternyata Al-Quran menyatakan sukses itu dengan kata aflah. Qad aflah hal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Sungguh aflah. Sungguh berhasil orang yang beriman. Ya. Siapa? Alladzina yarisunal firdausahum fiha khalidun. Orang yang sukses itu menurut Al-Quran adalah orang yang nantinya akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Surat Al-Mu'minun ayat 11 itu. Jadi teman-teman, menurut Ibnu Katsir, orang yang sukses itu adalah orang yang berusaha keras. Lalu kemudian mereka minta sesuatu kepada Allah, permintaannya dikabulkan. Kalau kemarin ada reward ya di bulan ini, reward dari mana itu, dari kantor pusat bagi AOG yang berprestasi. Rewardnya adalah akan mendapatkan mobil ya. Dari bulan Juli sampai dengan bulan Oktober bagi seorang AOG yang nomor 1. Nah, silahkan berdoa seperti itu, tetapi bagi Abah hal itu mah lebih kecil. Mendingan niatlah beli mobil itu dengan bisnis EOA Gold ini. Itu lebih luar biasa teman-teman. Kalau teman-teman bisnis EOA Gold ini bisa membeli mobil, maka reward itu udah pasti akan digenggam oleh teman-teman. Karena pasti teman-teman memiliki MOG yang banyak. Kalau ini seorang AOG ya. Memiliki konsumen yang banyak, lalu kemudian bertransaksi lebih banyak sehingga keuntungannya bisa beli mobil. Kalau itu yang terjadi, rewardnya akan teman raih. Insya Allah ya. Kita lanjutkan. Bismillah ya. Bismillah kita niatkan gitu loh teman-teman. Doanya kayak tadi ya. Ya Allah, mudah-mudahan teman-teman saya yang AOG itu sukses semuanya. Malaikat tuh langsung. Orang ini sukseskan ya Allah.
Kata beruntung di dalam Al-Qur'an ya, nih, aflah. Aflah tuh beruntung. Lalu kemudian muflihun, orang-orang yang beruntung. Tuflihun, kalian yang beruntung. Ini banyak ternyata di dalam Al-Qur'an kata-kata ini, kata-kata sukses ini teman-teman. Coba kita lihat ya. Kata aflah di dalam surat Al-Mu'minun di ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Terus baca, pelajari saja terjemahannya seperti apa. Itulah ciri orang yang sukses. Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 silahkan dibaca ya. Kalau Ka'bah bahas semuanya di sini, waktunya nggak akan keburu gitu ya. Butuh 1 semester untuk belajar yang begini aja. Lalu kemudian coba lihat di dalam surat Al-14 muncul, di dalam surat As-Sam 9, Tohawiyah 64, total ada 4. Muncul lagi yang namanya Al-Muflihun, orang-orang yang beruntung di dalam surat Al-Baqarah ayat 5, Al-Imran 104, Al-A'raf 8, Al-A'raf 157. Banyak teman-teman. Silakan dibaca satu persatu oleh teman-teman ini kalau teman-teman ingin menyandarkan referensinya di dalam kepada Al-Qur'anul Karim ya. Lalu kemudian coba lihat tuflihun ya. Mereka beriman di dalam surat Al-Baqarah 189, Al-Imran 130, Al-A'raf 69. Banyak teman-teman. Lalu kemudian yuflih, dia beriman gitu ya. Di dalam surat Al-An'am 21, 135, Yunus 17, Yunus 77, Yusuf 23 ya. Lalu kemudian yuflihun, dia beriman di dalam surat Yunus 69, An-Nahl 116. Nah, yang terakhir tuflihu di dalam surat Al-Kahfi ayat 20 gitu ya. Nah, pertanyaannya, kenapa harus dengan Al-Qur'an? Agak Abah percepat sedikit ya. Di antara fungsi Al-Qur'an adalah hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yaitu sebagai petunjuk dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda ya, itu Al-Qur'an. Jadi kita akan mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'anul Karim. Berikutnya Allah menjamin kemudahan Al-Qur'an bagi yang mau belajar. Teman-teman coba perhatikan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran. Jadi Allah sudah menstatement di sini, Allah berfirman kepada kita semuanya bahwa Al-Qur'an itu mudah bagi yang mau belajar. Dan konten ini kalimat persis di dalam surat Quran surat Qamar 17 ini muncul juga di mana coba? Sama Quran surat Qamar 22 sama persis dengan ini. Lalu muncul lagi di mana? Quran surat Qamar ayat 32 muncul lagi. Lalu di mana lagi? Surat Qamar ayat 40. Jadi teman-teman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan konten yang sama persis 4 kali, menyatakan bahwa, "Hei, belajarlah kalian Al-Qur'an, mudah kok. Aku jamin kemudahan." Maka mari kita belajar Al-Qur'an ya. Bismillah. Kita lanjutkan. Nah, di antara rahasia kemudahan Al-Qur'an, tapi ini Abah skip aja ya. Ini misalkan ada kata ulaika 205 kali, alladzina 810 kali, hum ada 3000 kali. Jadi, teman-teman, Al-Qur'an itu terdiri dari 110.000 kosakata dan 79% katanya berulang. Misalkan innalladzina amanu wa amilus solihat. Kalau kita mengerti terjemahannya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang yang beramal saleh itu akan berulang-ulang kata itu. Jadi kita udah tahu artinya. Puluhan kali berulang gitu ya. Ulaikal ladzina sodaku. Mereka itulah orang-orang yang bersedekah. Kata itu berulang-ulang. Kalau kita udah paham artinya di depan, maka ke belakangnya kita akan paham. Guru saya mengajarkan, kalau ingin paham Al-Quran, pahami Al-Baqarah. Kesananya pastikan antum paham. Bismillah, kita belajar sama-sama ya. Kita lanjutkan. Nah, di sesi kali ini bagaimana meraih sukses
sukses menurut Al-Qur'anul Karim, Abah hanya menyampaikan 2 ayat saja, tidak seluruhnya yang ayat semuanya tadi gitu ya. Silakan baca ajalah sendiri, tetapi ini adalah sesuatu yang insya Allah teman-teman akan bisa melakukannya. Kita bisa melakukannya agar menjadi sukses itu ya. Lihat surat Al-Baqarah ayat yang ke-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Apa artinya? Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb-nya dan mereka orang-orang yang beruntung. Ya. Siapa mereka? Siapa mereka yang mendapatkan petunjuk Rabb dari Allah Subhanahu wa taala dan orang yang beruntung? Ya, orang yang sukses. 1. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang percaya kepada hal yang gaib. Wa yuqimunas shalat, orang yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan orang-orang yang berinfak dari sebagian hartanya. Jadi 3 poin ini konsisten melakukan. Percaya kepada hal yang gaib, mendirikan salat, berinfak. Insya Allah maka mereka itu ada termasuk orang-orang yang beruntung. Lalu berikutnya, apalagi? Radina yu'minuna bima unzila ilaika. Mereka orang yang percaya kepada Al-Qur'an. Teman-teman percaya kan kepada Al-Qur'an? Pasti itu. Lalu kemudian juga percaya kepada kitab Injil, kepada Taurat, kepada Jambur, yaitu wama unzila min qablik, kepada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an diturunkan gitu ya. Wabil akhirati hum yuqinin, dan percaya kepada hari akhirat. Oke? Maka kalau 6 poin itu teman-teman yakini, insya Allah ya teman-teman akan termasuk orang yang sukses. Lalu kemudian satu lagi nih, agar menjadi orang sukses. 1, pastikan mendirikan sholat, ya. Karena waktunya udah mepet nih, jadi Abah percepat. Yang kedua, ya, pantasyiru fil ardi, maka bertebaranlah di muka bumi, moving, tidak diam, berusaha, bergerak gitu ya. Setelah kita sholat, pantasyiru fil ardi, lalu kemudian bertebaran di muka bumi, lalu kemudian babtahu min fadlillah, apa itu? Yaitu mencari fadlillah, bolehlah rezeki Allah gitu. Kita berusaha keras gitu ya. Yang ini pasti teman lakukan. Mendirikan sholat iya, berusaha iya. Buktinya teman-teman jadi agent dan jadi member ya. Mencari rezeki iya, mencari nafkah gitu ya. Teman-teman lakukan. Cuman yang ini nih teman-teman, Abah titip banget. Wadkurullaha katsira. Terus berzikir sebanyak-banyaknya. Wadkurullaha katsira. Abah lingkarin yang ini nih ya. Yang nomor 4 nih. Begitu bangun kita langsung berzikir. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Lalu kemudian ketika kita sarapan kita langsung berzikir. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ketika kita keluar rumah langsung kita berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Bahkan Rasulullah SAW pagi hari setelah sholat subuh itu berzikirnya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kurang dari 100 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah wa atubu ilaih. Terus berzikir. Ketika kita sedang di sepeda motor berzikir, ketika kita sedang nyetir berzikir, ketika kita sedang diangkut berzikir, menjelang kita bekerja kita berzikir, sambil makan kita berzikir. Terus berzikir sebanyak-banyaknya. Itu perintahnya teman-teman. Wadkurullaha katsira. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Agar kalian menjadi orang yang sukses. Tuh teman-teman, itu perintah Allah. Itu perintah Al-Qur'anul Karim, itu firman Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita baca barusan itu mari kita dawamkan. To be continue dengan tema-tema lainnya. Tara thank you. Ini materi yang dapat Abah sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Demikian Kang, mohon maaf kalau terlalu lama gitu ya. Tetapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf apabila Abah
punya kesalahan dalam menyampaikan ini ya. Saya kembalikan kepada Kang Sandi ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Abah atas materinya, sangat luar biasa ya. Jadi bisa membuka pikiran kita ya, dan kita bisa lebih semangat lagi untuk mentadaburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Nah, baik Abah, karena ini ada sedikit waktu sedikit lagi. Mungkin barangkali dari kawan-kawan yang menyimak di sini ada pertanyaan. Boleh ya Abah ya? Boleh. Nah, Bismillah. boleh. Tadi ada pertanyaan, yang pertama itu di kolom chat dulu, Bah. Karena Baik. tadi lagi di pertengahan, jadi belum saya potong tadi ya. Nah, ini pertanyaannya gini, Bah. Sebentar. Nah, tadi tentang branding, Bah. Tentang branding ya, yang tadi Abah sampaikan. Jadi ini yang bertanya, siapa ini? Oh, Bang Juan. Kalau kita seorang perantauan, Bah, katanya, kan sedikit yang kenal dengan kita, gimana strategi membangun brandingnya? Gitu, Bah. Barangkali itu pertanyaan Baik. pertama. Langsung saja atau Langsung di saja, kolek? Bah. Langsung saja. Baik. Kita perantauan nih. Kita perantauan di tempat yang baru, tentu saja kita tidak banyak kenal dengan orang gitu ya. Maka sesungguhnya syiar kita itu tidak kenal tempat ya. Di tempat lama kita, orang yang percaya dengan kita, ibu kita, istri kita, anak kita, lalu teman-teman ngaji kita, tetangga kita, mereka mulai dengan online. Nggak apa-apa. Jadi konsepnya menurut Abah itu, mohon maaf ya, karena ini adalah yang Abah ceritakan saat ini adalah bagaimana praktis di lapangan gitu ya. Betul berat begitu kita datang ke suatu kota, lalu kemudian kita langsung siar, boro-boro didengerin, boro-boro mereka mau hadir gitu ya. Orang kenal aja dengan kita enggak. Gitu. Maka sambil kita memperkenalkan diri kita di daerah kita, kita juga bersiar di tempat lama kita dengan cara online. Ya, insya Allah. Nah, lalu ngapain kita di tempat sini? Kita bangunlah branding di tempat kita yang baru ini, tidak langsung seketika ada branding kita akan tumbuh, pasti membutuhkan waktu. Pasti membutuhkan waktu, lihat kanan kiri kita, lihat depan belakang kita kenalkan, saya MOG, saya AOG. Dan ketuk pintu nggak masalah silaturahim, tetapi tidak langsung siar, ngobrol dulu lah, silaturahim dulu gitu. Atau kalau kita sulit sekarang untuk ngetok pintu, nggak ada salahnya pasang banner. Mungkin belum pernah ada yang nyoba itu. Pasang banner, saya adalah agent. Kalau di Depok udah mulai itu. Kalau di Depok para agentnya kita tawarin, siapa yang mau pasang banner di rumahnya, silakan. Di situnya ditulisnya adalah agent of gold, misalkan namanya Pulana gitu ya. Itu gede tuh. Lalu kemudian banner. Di situ di state Ewa Agon Lifestyle itu adalah 1 menabung, 2 berbisnis, 3 berinvestasi, 4 bermuamalah, 5 berjiswab. Dan dengan Ewa Agon bisa meraih mimpi. Nggak apa-apa, silakan tempelkan sejauh tempatnya aman dan ramai. Lalu kemudian representatif. Yang dimaksud representatif itu bukan mewah, tetapi bersih dan rapi. Itu salah satu upaya yang dilakukan oleh kami di Depok. Ya, mempersilahkan para agentnya. Bukan kita jualan lalu kemudian pakai harga cabang atau harga, bukan. Agentnya memperkenalkan diri. Jadi orang yang lewat tuh, oh di sini ada Ewa Agon. Mungkin itu Kang Sendi, mudah-mudahan mudah-mudahan tidak puas ya, kita bisa diskusi lagi, nggak apa-apa. Ya. Oke. Baik, Bah. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin satu penanya lagi ya, Bah ya. Siap. Mungkin
kalau misalkan ada kawan-kawan yang mau bertanya, silakan untuk raise hand. Satu penanya lagi berarti. Kalau nggak ada, berarti kita tutup. Oke, silakan raise hand atau langsung ya unmute aja gitu ya. Oke, kawan-kawan, ada yang mau bertanya, satu penanya lagi, mumpung abahnya masih bersedia menjawab. Oke, ada satu penanya lagi, diobral. Oh, kayaknya udah jelas kayaknya, Bah ya. Alhamdulillah, Oke. insyaallah. Dari Bu Arni ada tambahan atau pertanyaan? Satu aja mewakili yang Penanya terakhir. Hmm. Enggak. Pernah sudah kita beberapa AOG di Cianjur pernah ada yang pasang banner ya, Pak ya. Bahkan itu dibanding dengan bisnisnya yang dia sebelumnya gitu. Jadi bisnisnya dia dengan EOA Gold itu dijadikan satu banner gitu. Nah, terus kemudian kesininya itu ada satu peristiwa, jadi dianggapnya itu ketika kita memperkenalkan diri ya, awareness dengan banner itu bahwa kita adalah agent of gold, itu dikira orangnya itu di rumah kita itu banyak emas, banyak emasnya banyak gitu ya. Kita menyimpan emas di situ dan kemudian katakanlah mengancam keselamatan gitu, mengundang orang yang kurang bertanggung jawab untuk bisa mendatangi rumah kita. Nah, itu mengantisipasinya gimana tuh, Bah? Kalau ada hal yang seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Memang tadi syaratnya kan kalau kita berani pasang banner, yang pertama kita yakin bahwa daerah itu aman. Lalu kemudian bersih dan rapi gitu ya, ramai gitu. Nah, mari kita lihat dari statistik dari kejadian gitu ya. Misalkan ada orang yang berniat jahat, berapa persentasinya terhadap 83 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia yang melanda AOG gitu misalkan. Adakah memang kejadian yang mengancam jiwanya dan lain-lain? Abah belum punya data itu. Belum punya data gitu ya. Tetapi kalau misalkan ada ancaman seperti begitu, ya apa boleh buat gitu ya. Kita harus mengerem gitu ya. Karena bagaimanapun kita tidak bisa melawan kecuali dengan aparat keamanan gitu ya. Nah, oleh karena itu memang syaratnya betul-betul harus dipenuhi gitu ya untuk daerah yang aman itu. Tapi kalau ke cabang yang berusaha menipu itu sering ya, banyak melalui online, melalui datang dan lain-lain gitu ya. Itu banyak ya yang mencoba gitu, mencoba. Tapi alhamdulillah ya sejauh ini insya Allah sih dapat kita antisipasi. Bahkan petugas pajak, ini petugas pajak ya, petugas pajak misalkan datang ke agen yang memasang banner. Sesungguhnya kalau teman-teman punya yang namanya apa tuh kartu pajak tuh, NPWP, ya udah keluarin aja NPWP itu. Kan laporannya kita buat gitu setiap akhir tahun. Karena di NPWP itu adalah kita jujur kan. Misalkan penghasilan kita berapa, lalu kemudian berapa yang disetorkan untuk pajak, ada di NPWP itu. Itulah sebetulnya sama ke cabang juga begitu, kita liatin aja NPWP BM-nya gitu. Di situ ada kelihatan misalnya kalau di Depok sih NPWP-nya NPWP manajer keuangannya ya, Bu Popi gitu kan. Bukan punya Abah gitu. Punya Bu Popi liatin aja, ada di situ tertera laporan-laporan laporan pembayaran pajak. Dan bahkan kita sampaikan ternyata pajaknya itu secara nasional sudah dihandle oleh pusat gitu. Mungkin itu Bu Arni gitu. Tentang yang keamanan memang
Abah sudah berkali-kali konsultasi dengan Coach Dedi, dengan Kang Wawan, dengan Kang Mai, mereka belum punya perangkat SOP-nya. Kantor pusat belum punya gitu ya. Gimana mengatasi itu? Tetapi juga tidak melarang untuk pasang banner. Beda dengan yang waktu itu di mana ya, di Pekanbaru kalau tidak salah gitu ya. Buka sub cabang itu beda lagi gitu ya. Beda lagi itu. Kalau ini kan memang AOG gitu ya, yang berperan gitu, dan harganya pun harga yang ditentukan oleh AOG itu. Jadi kalau ragu-ragu ya apa boleh buat gitu ya, ditahan dulu untuk bannernya, tetapi kalau yakin bismillah. Kalau dari statistiknya alhamdulillah sejauh ini yang Abah ketahui adalah 0%. 0%. Kemarin terjadi pencurian di Melaboh. Melaboh ya, di Melaboh itu pencuriannya adminnya dari kantor dibawa ke rumah stoknya. Nah, sebetulnya ingin mencuri yang lain gitu. Tapi di dalam situ ada EOA Gold, jadi EOA Gold-nya ke bawah tercuri. Itu yang terjadi di Melaboh ya kalau nggak salah ya Bu ya, kalau nggak salah. Jadi apa namanya? Yaitu Muara Enim kayaknya ya. Muara Enim, maaf. MA ya Muara Enim. Mohon maaf. Ya Muara Enim. Nah, itulah kasus yang Abah perhatikan yang terjadi gitu. Wallahu alam bisawab, mudah-mudahan tidak puas juga dengan jawaban Abah. Nanti bisa kita diskusi selanjutnya. Oke. Demikian Kang, Oke. Bu Ani. Baik, terima kasih Abah atas jawabannya. Jadi memang itu kembali lagi ya ke AOG-nya masing-masing atau memang mau pasang banner atau apa, karena memang mengingat kekhawatiran yang terjadi gitu. Meskipun memang tadi dari data cuma 0% nggak ada ya Abah ya, cuma hanya kekhawatiran doang. Oke, ini ada lagi tinggal action katanya Bah. Setelah action biasanya banyak pertanyaan kali. Ya, Ya, betul ya. Jadi apa namanya, materi yang Abah sampaikan barusan memang alhamdulillah aplikatif, sederhana, sehingga kita bisa melakukan action. Nah ini mudah-mudahan apa-apa yang barusan Abah sampaikan itu menjadi apa ya, menjadi pemicu ya, pemicu semangat buat kita semuanya, terutama amin ya buat Allah. AOG yang hadir di sini, lalu kemudian buat Amin. cabang-cabang yang hadir di sini dan buat MOG-nya, Masya Allah luar biasa. Baik, Abah, alhamdulillah kita sudah ada yang raise hand nih kayaknya, tapi kayaknya sudah ini ya. Nggak apa-apa, Masya Allah. Ini kayaknya Oh, ada, Budiono ya? ya ini nih yang dari cabang Semarang ini, boleh silakan. Ya, Sebelum ditutup Assalamualaikum nih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masya Allah, warahmatullahi wabarakatuh. siarnya Abah itu luar biasa nih. Nah, Kang, izin, Abah nanti tak culik ke Semarang ya, untuk ngisi ya. Nah, itu aja sih pesan saya. Ya, Bah, izin. Oh itu aja ya Pak ya. Oke, makasih Masya Insya Allah. Allah. Ya, nanti tinggal Insya kontak Allah. Abah ya. Masya Allah. Baik, Insya Allah. Abah, kita sudah di penghujung acara. Masya Allah luar biasa materinya dan mudah-mudahan itu pokoknya ini menjadi apa namanya, pemicu semangat buat kita semuanya, khususnya buat yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita makin aktif syiarnya, ya makin terstruktur syiarnya dengan data yang ada. Masya Allah, dengan suguhan data yang ada. Mudah-mudahan Abah sehat ya Bah ya. Amin ya Makin Allah. sehat, makin berkah, berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, kawan-kawan, sebelum kita akhiri pada pertemuan siang ini, siang ke sore hari ini, mungkin saya akan apa namanya, bukan akan, statement closing dulu dari Abah. Nah, gitu Bah. Statement closing dari Abah. Baik. Abah. Baik, Kang Sandy, Ibu Bapak sekalian, ya. Kita ini manusia yang lemah. Sehebat apapun kita, kalau Allah tidak mentakdirkan sesuatu yang hebat kepada kita, nggak akan jadi hebat. Oleh karena itu, karena kita lemah, jadi marilah kita
selalu meminta dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi ini jangan kemana-mana kan, Abah nggak kemana-mana kok. Coba pelajari terus Al-Quranul Karim. Tadi ada kan, aflah, yuflihun, tuflihun. Baca oleh teman-teman. Itulah sebetulnya penuntun kita menuju sukses. Jelas kok di situ. Ini baru dua item kan di surat Al-Baqarah ayat 5 dengan surat Al-Jumu'ah. Ya. Baru 2 loh. Padahal seluruhnya ada puluhan ayat yang memberikan petunjuk kepada kita untuk menjadi sukses. Ya. Teman-teman pelajari itu ya, lalu kemudian action siarnya, lalu kemudian istiqomah, jangan pernah putus asa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi jamain. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan keberkahan serta kesehatan kepada kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, terima kasih sekali lagi buat Abah ya yang sudah mau mengisi di pembinaan cabang Ewa Gold Cianjur, dan mudah-mudahan nanti katanya sudah ditunggu ya dari cabang Semarang. Masya Allah, mudah-mudahan nanti Abah bisa keliling cabang ya untuk memberikan pembinaan. Masya Allah. Kalau suasana tidak pandemi, Abah datang. Masya Allah, ya bener ya. Iya, seneng main. Coba saya. Oke. Baik, teman-teman, kawan-kawan semua, kita sudah di penghujung acara ya, dan seperti kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sama-sama membacakan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Abah dan kepada seluruh kawan-kawan yang sudah hadir pada pembinaan Ewa Gold cabang Cianjur. Saya Sedi Rizaldi, mewakili dari cabang Ewa Gold Cianjur. Mohon maaf juga bila misalkan ada kata yang salah dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Rits. Hatur nuhun Abah, hatur nuhun. Sami-sami, Masya Allah, Pak Budiono dan teman-teman. Terima kasih ya, mohon maaf. Terima kasih semua ya. Amin. Terima kasih semua ya. Abah, nanti kita dulu ya Pak ya. Sesi foto dulu, sebentar ya. Ayo, oke, yang foto hadir dulu. aja. Yang hadir aja. Buka videonya yuk. Lupa, Dashot. Nggak ada yang 1, 2, 3. Oke, sudah. Ya. Terima kasih ya semuanya. Darni, matur nuhun. Kita tutup hitungan mundur. 3, 2, 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.